Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Anas sekalian. Bertemu lagi dengan saya Anas Maulana ya di channel kita Sahabat Anas Channel. Sebelum saya mulai satu cerita yang sangat menarik pada kesempatan malam hari ini, saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah subscribe, sudah nonton channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, tambah rezekinya, diberi kemudahan, yang sedang ada kesulitan diberikan jalan keluar, diberikan rezeki yang lancar, yang halalan thayyiban mubarakan katsiron ya. Dan saya doakan semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW dari dunia nanti sampai di akhirat, sahabat-sahabat. Amin ya rabbal alamin. Kita saling berdoa. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada para sahabat-sahabat sekalian yang sudah like, subscribe, dan komen pada channel saya ini. Pada malam ini saya akan bercerita tentang satu pengalaman dari anak indigo ya. Anak ini, setting ini terjadi di tahun 2022 kemarin, sahabat. Sebut saja namanya Fitri ya, si Fitri. Si Fitri ini seorang indigo yang masih kecil, masih usia 6 SD, sahabat. Dia menceritakan bahwa dia sejak kecil itu sudah bisa melihat dunia lain di sekitarnya. Jadi melihat sosok makhluk halus yang kita tidak bisa melihat, tapi dia sudah bisa melihat, sahabat. Sejak dari kecil. Dia indigo, dia bisa melihat sosok dunia lain yang tidak bisa orang lain lihat. Bermacam-macam ceritanya, menurutnya bermacam-macam ceritanya. Ada sosok, ya dia bersekolah di dekat sebuah pabrik pengolahan tahu dan tempe ya. Jadi pabrik yang lumayan skala sedang dengan pegawainya sekitar 30-an. Itu seorang pemilik yang bernama Pak Iwan namanya. Sekolahnya itu di dekat situ, SD-nya itu, sahabat. Ini terjadi di daerah Jawa Barat. Untuk kotanya saya tidak sebutkan ya, pokoknya daerah Jawa Barat. Terus si Fitri ini sering bercerita kepada ibunya bahwa dia itu sering melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa lihat. Kadang dia pas di sekolah itu, dia melihat di pojok-pojok, terutama di pojok sekolah itu ada sesosok wanita yang sangat tinggi, katanya tinggi dengan rambut terurai, tapi wajahnya itu rusak, sahabat. Ada dia melihat sosok ya pocong, sosok yang kemudian orang lalu lalang. Jadi ketika dia melihat orang ya yang lewat di depannya atau di sekitarnya itu, dia bisa melihat sosok orang itu ada yang kemudian seperti orang lain. Jadi ada yang bercahaya, tapi ada juga yang, mohon maaf, mukanya itu mirip hewan-hewan. Ada yang mirip babi, ada yang kayak anjing, ada yang kayak kera, katanya seperti itu. Ketika dia melihat orang-orang yang lalu lalang atau berpapasan ketika dia pulang sekolah dari sekolahnya menuju ke rumah. Pada suatu ketika si Fitri ini kan pulang sekolah, sahabat. Nah, pulang sekolah itu dia setiap harinya kan lewat pabriknya Pak Iwan, pabrik pengolahan tahu tempe ya, produksi tahu tempe, pengolahan kedelai. Ini pabrik skala sedang ya, pegawainya 30-an. Nah, di depan pabrik itu ada pohon besar, pohon beringin yang sangat besar sekali. Pohon beringin yang sangat besar. Kebetulan di situ kan di depan jalan raya itu jalannya agak menikung, sahabat. Jadi pohon beringinnya itu pas di pojokan sini. Jadi mau tikungan gini. Ini pabriknya, ini pohonnya, terus ini nikung gini loh. Nah, ketika itu si Fitri itu melihat di sana, di depan pabriknya itu
tepat di depan pabrik, di pintu keluar, di gerbangnya itu ada sesosok makhluk hitam, tinggi besar. Besarnya itu 3 kali lipat ketinggian manusia. Jadi mungkin sekitar hampir 6 meter ya. Tinggi besar dengan badan yang berbulu, sahabat, berbulu semua badannya, tangannya itu panjang meruncing, jari-jarinya itu meruncing, terus kemudian kakinya besar, jari-jarinya meruncing, itu menyelonjorkan kakinya ke jalan raya. Nah, si Fitri itu bilang sama temannya spontan, awas, itu ada jin makhluk besar tinggi sedang melonjorkan kakinya, hati-hati teman-teman, gitu kata si Fitri. Nah, teman-temannya celinguk kanan, loh mana kiri kanan ini, oh nggak ada gitu, masa sih ada setan siang bolong, kata teman-temannya kayak gitu. Terus akhirnya si Fitri itu, ya sudah, kita coba berucap bismillah saja ya, berdoa kepada Allah supaya diberi keselamatan. Karena setiap kali si Fitri melihat sesuatu hal lain di situ, ibunya tuh menasehati supaya sering-sering berdoa kepada Allah diberikan keselamatan. Akhirnya si Fitri berdoa sebisa mungkin, ya doa biasa, bismillahirrahmanirrahim, surat Fatihah sampai selesai. Ya itu aja, anak kecil kan, kelas 6 SD bisanya kayak itu. Sama sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya sudah dibekali ibu untuk berdoa minimal Fatihah dengan sholawat. Nah, saat itu berbaca seperti itu, kaki yang diselonjorkan oleh makhluk besar itu tadi, itu diangkat, sahabat. Diangkat, terus kemudian bisa lewat si Fitri sama teman-temannya. Ya si teman-temannya nggak ngelihat ya, yang lihat cuma si Fitri. Sampai di rumahnya, si Fitri ini bercerita kepada ibunya bahwa tadi setelah pulang sekolah, dia melihat ada sosok makhluk tinggi besar yang sebenarnya setiap hari dia itu juga melihat, sering melihat ya, tidak setiap hari menampakkan diri. Tapi yang bisa melihat itu kan si Fitri itu sering melihat di situ, itu bertanya, ibu, tadi si Fitri lihat lagi, artinya dulu juga pernah lihat. Cuma tadi itu menyelonjorkan kaki, tidak seperti biasa, cuma yang diam saja. Jadi seolah-olah ada niat mencelakai gitu loh. Nah, terus si Fitri cerita kepada ibunya bernama Ratna ya, Ibu Ratna. Bu, tadi Fitri lihat di depan pabrik itu ada sosok makhluk yang tinggi besar. Lihat lagi si Fitri. Tapi sekarang dia tuh melonjorkan kakinya, mau menjegal Fitri dan teman-teman, mau mencelakai gitu. Teman-teman udah tak ingatin tapi nggak tahu, malah diolok-olok Fitri, katanya tidak ada setan di siang bolong katanya. Ya anak usia 6 SD ya, dia masih polos menceritakan hal itu kepada ibunya. Si Ibu Ratna menasihati, ya tidak semua orang itu melihat apa yang kamu lihat, nak. Tidak semua orang diberi kelebihan seperti itu. Jadi kalau kamu lihat seperti itu, tidak usah dikatakan sama teman-teman kamu, nanti teman-teman kamu nggak percaya sama kamu. Teman-temanmu diajak berdoa saja setiap kali melihat atau setiap kali kamu merasa terancam dengan makhluk-makhluk yang lain. Gitu. Itu nasihat Ibu Ratna. Terus, iya Bu, terima kasih nasihatnya. Fitri berterima kasih. Nah, setelah itu makan siang, pulang kan sekitar jam 1. Makan siang, hari itu hari Sabtu ya. Makan siang, kebetulan di situ ada program pramuka. Tapi setelah makan siang itu tiba-tiba warga berteriak, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada satu kecelakaan di depan pabriknya Pak Iwan. Di depan pabriknya Pak Iwan ada kecelakaan. Nah, Fitri kemudian menyelesaikan makannya, ibunya sudah berlari di depan. Karena rumahnya itu kan setelah melewati pabriknya Pak Iwan, terus masuk gang ke kiri, jadi dekat di situ. Dia berlari menuju tempat kejadian. Astagfirullahaladzim, itu siapa yang kecelakaan itu? Itu siapa yang kecelakaan itu? Nah, Fitri tertinggal di belakang. Ibu-ibu, termasuk Ibu Ratna, itu sudah berlari ke depan untuk
mengecek kejadian kecelakaan di depannya pabrik Pak Iwan. Terus Fitri di belakang itu mau ke tempat lokasi. Nah, terus kemudian si Fitri ketika mau sampai ke lokasi itu, dia melihat salah satu kakak seniornya namanya Pipit Andrianti. Nah, si Pipit ini tiba-tiba mendekati si Fitri tanpa sepatah kata pun, menggandeng tangannya si Fitri, terus menggandeng tangannya Fitri lalu menuju ke lokasi kejadian. Tapi si Fitri itu dalam hatinya itu merasa aneh. Loh, ini Kak Pipit kok kenapa ya, kok nggak bilang apa-apa sama saya? Biasanya kan sering menyapa. Tapi saat itu sahabat-sahabat, si Pipit itu hanya diam saja, sahabat. Hanya diam saja, tidak berkata sepatah kata apapun, langsung menggandeng tangannya si Fitri untuk menuju ke lokasi kejadian, digandeng. Tapi waktu itu si Fitri merasa ada yang aneh nih Kak Pipit ini. Dia nggak bicara sama saya, nggak menyapa sama saya, tangannya kok dingin, kemudian wajahnya kok pucat ya. Ada apa kira-kira? Terus kemudian dia menuntun ke lokasi kejadian. Kemudian setelah ke lokasi kejadian itu ada seonggok tubuh manusia ya. Jadi tubuh manusia yang tergeletak, yang tertutupi kardus. Tertutupi kardus. Ketika dia lihat si Fitri ini, dia sontak kaget. Astagfirullahaladzim, ternyata itu adalah jasadnya si Pipit, kakak pembina pramuka dari si Fitri. Si Fitri akhirnya kaget. Dalam hatinya dia istighfar, astagfirullahaladzim, ternyata Kak Pipit. Terus kemudian genggama tangannya itu tiba-tiba nggak ada hilang. Terus dia mencari kemana, kesana kemari, di mana Kak Pipit? Ternyata ketika sudah menoleh ke kanan ke kiri, si Pipit ini berteriak, tolong Fitri gitu. Si Pipit itu berteriak. Si Fitri akhirnya celingak-celinguknya sendirian, karena yang tidak mengerti, yang lain yang mengerumbungi jasadnya Pipit ini, dia tidak tahu teriakan itu, yang hanya bisa mendengar adalah si Fitri. Kemudian si Fitri menengok kanan kiri mencari suara itu di mana sih. Ternyata dia akhirnya melihat si Pipit itu sedang diseret sosok tinggi hitam yang kemarin dilihatnya di depannya pabriknya Pak Iwan itu, diseret menuju ke satu gerbang. Jadi ternyata di pohon beringin besar itu ada gerbang menuju satu kehidupan yang lain, satu istana besar itu. Tolong Fitri itu Kak Pipit itu diseret. Terus kemudian si Fitri mendekati ibunya. Mama, kenapa kamu Fit? Itu Kak Pipit diseret makhluk yang tinggi besar, Ma. Itu diseret makhluk tinggi besar, Ma. Seperti itu Pipit. Hus, kamu diam aja. Kamu jangan bikin ribut yang lainnya nanti kita bicara di rumah loh, kata Ibu Ratna. Ya, ibunya si Fitri. Setelah itu selesai kejadian itu, yang tahu hanya si Fitri dan ibunya, sahabat. Kejadian saat si Pipit diseret oleh makhluk tinggi besar yang berbulu, yang muatannya merah, muka bertaring ya, bertaring, terus kemudian matanya merah, tinggi besar, berbulu semua, tangannya itu cakarnya panjang-panjang, sahabat. Diseret ke gerbang satu kompleks sana ya, mungkin kompleks perumahan jin mungkin, atau istana ya, ke lokasi itu. Sampai pada suatu ketika si Fitri ini, dia itu kecelakaannya itu pakai sepeda motor, dia menabrak pembatas jalan. Jadi kan harusnya belok, tapi dia tuh lurus. Jadi lurus kayak menabrak, ngetrail gini, menjembalik kayak gini. Jadi dia itu seperti nabrak sesuatu yang besar. Terus kemudian oleng sepedanya, terus dia terkantuk aspal, akhirnya meninggal dunia. Jadi ya warga janggal, ini bisa seperti apa, atau tidak ada
jalan yang rusak, tidak ada jeglong dan lain sebagainya. Tapi dilihat dari bannya, velgnya itu kayak jeglong, kayak nabrak sesuatu gitu loh. Jadi penyok itu velg ban depannya itu. Akhirnya dia meninggal gara-gara itu. Jadi persis di dekat gerbang depan pabriknya Pak Iwan, terus agak sedikit dekat juga dengan agak berjauhan sedikit dekat, tapi gimana ya, sampingnya sini yang agak belokan itu di dekat pohon beringin yang besar itu. Akhirnya singkat cerita, si Pipit ini dimakamkan, sahabat. Setelah selesai dimakamkan, si Fitri sama ibunya itu setelah selesai membacakan doa tahlil, ya, di sana masih ada tradisi tahlilan. Jadi 7 hari itu si mayat itu biasa didoakan. Selesai mendoakan, ibu-ibu, bapak-bapak pada pulang. Si Fitri sama Bu Ratna itu menemui ibunya Pipit. Ibunya Pipit, Bu Sarinah. Ibunya Pipit, Bu Sarinah, itu dikasih tahu sama Bu Ratna bahwa Fitri bilangnya Pipit dibawa sosok tinggi besar, diseret ke dekat pohon besar beringin depannya pabriknya Pak Iwan. Nah, Pak Iwan ini memang terkenal di situ, sahabat. Dia pemilik pabrik tahu terbesar di daerahnya. Di daerah kecamatan itu dia memiliki pabrik tahu, pengolahan pabrik tempe dan tahu yang terbesar. Tapi dia terkenal sangat gualaknya minta ampun. Bahkan karyawan, sahabat, yang laki-laki mau izin sholat Jumat saja, kadang-kadang harus sembunyi-sembunyi. Karena kalau ketahuan Pak Iwan, itu akan dimarahi dan bahkan bisa dipecat. Maka dari itu, yang khusus pegawai laki-laki yang di sana itu kadang tambal sulam, karena kadang nggak betah kerja sama Pak Iwan. Nah, terus singkat cerita, kembali lagi ke Fitri tadi. Akhirnya si Fitri sama Bu Ratna sama ibunya Pipit tadi menemui salah satu kiai yang ada di sana yang mimpin ngaji, mimpin tahlil, Pak Kaji Badri namanya, Pak Kiai Badri. Pak Kiai Badri diceritakan kayak gitu. Wah, Pak Kiai Badri sudah dek. Oh, ini jangan-jangan si Pipit dijadikan korban pesugihan, dijadikan tumbal pesugihan. Yang waktu itu yang dicurigai adalah Pak Iwan, pemilik pabrik tahu tempe yang dekat lokasinya di situ. Nah, setelah itu ibunya Pipit itu minta agar diistikharoi, agar diberikan mata batin, ingin melihat si Pipit itu di sana itu seperti apa sebenarnya. Nah, maka dari itu Pak Kiai Badri tadi memberikan satu amalan khusus tertentu yang nanti bisa, nanti kalau tidur malam itu juga itu diberi istikharah, diberi pandangan, diberi visi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keadaannya si Fitri. Benar, itu dilaksanakan oleh ibunya Fitri tadi. Setelah dilaksanakan, ternyata ibunya Fitri tadi itu melihat Fitri yang ada di sana itu sedang tidak pakai apa-apa, sahabat. Jadi di sana telanjang, ya, telanjang, sama sekali telanjang, padahal itu perempuan, ya, telanjang. Terus kemudian di sana itu ditaruh di dalam ruangan kamar tertentu yang dimana itu dijadikan budak seks oleh para jin yang ada di sana. Mengerikan, sahabat. Wah, melihat itu ibunya menangis. Dia berteriak, Fitri, 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 gitu. Si Fitri tidak mendengarkan sama sekali. Tidak bisa mendengarkan. Jadi ibunya cuma bisa melihat, tapi tidak bisa berkomunikasi dengan si Fitri. Singkat cerita, paginya itu kemudian menemui Pak Kaji Badri, terus kemudian minta untuk diriyadhoi agar Fitri terbebas dari cengkraman jin-jin jahat yang dijadikan tumbal pesugihan itu tadi, sahabat.
Jadi di sana itu dijadikan budak si Fitri itu. Terus akhirnya oleh si Kaji Badri, Pak Kaji Badri kemudian diriadoi, dia menuju ke lokasi TKP, itu diadzani sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai. Setelah diadzani, terus kemudian diiqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Karena memang menurut teori, saya juga belum praktek ya, suara azan ini selain untuk seruan sholat kepada umat muslim, itu juga bisa memanggil arwah atau memanggil orang yang dijadikan tumbal pesugihan. Apakah itu sudah benar-benar mati atau masih dalam yang hidup yang tertawan. Setelah azan di lokasi, kemudian diistikharai, terus dikhususkan doa kepada si Fitri itu 7 hari 7 malam tanpa henti. Khusus dikirimi surat-surat khusus, Yasin, tahlil plus doa-doa khusus yang dipimpin oleh Pak Kaji Badri. Alhamdulillah, tepat setelah 7 hari dilakukan proses istikharah, proses pembacaan doa yang dipimpin oleh Pak Kaji Badri itu, tepat hari ke-8. Jadi setelah hari ke-7 selesai, hari ke-8-nya itu ibunya si Pipit ini diimpeni ya, caranya apa? Ditemui dalam mimpi oleh si Pipit ya, bertemu sama ibunya. Itu menceritakan bahwa sekarang si Pipit sudah bebas dari cengkraman jin-jin pesugihan itu, dikhususkan. Jadi dia bercerita saat kejadian itu, saat dia sedang disiksa, saat dia sedang diperlakukan secara tidak senonoh oleh jin-jin yang ada di sana, dia itu mendengar suara adzan dan lantunan doa-doa yang dipimpin oleh Pak Kaji Badri. Dari situ itu dia bercerita, tiba-tiba 2 tentara yang berjubah putih katanya, yang kemudian mengobrak-ngabrik kerajaan di situ, sampai kemudian dibawa lari, diseret si Fitri itu, dibawa terbang terus menuju ke sebuah cahaya, yang kemudian ketika jin-jin itu mau mengikutinya itu tidak bisa. Jadi semacam ada serangan di situ ya, ada serangan bala tentara yang sangat besar jumlahnya sehingga porak-poranda kerajaannya, sahabat-sahabat. Terus kemudian sahabat-sahabat sekarang, setelah selesai itu di event itu, kemudian dia bercerita kepada Pak Kaji Badri, berterima kasih, alhamdulillah sekarang si Pipit sudah bebas. Tapi anehnya sahabat, setelah kejadian itu tiba-tiba Pak Iwan ditemukan meninggal dunia. Pak Iwan meninggal dunia secara ya janggal. Dia mengalami kecelakaan kerja di pabriknya sendiri, ini kan janggal. Dia mengalami kecelakaan kerja di pabriknya sendiri. Secara tidak sengaja dia terpelanting, yang akhirnya dia jatuh dalam satu tungku yang besar untuk merebus kedelai. Sempat dibawa ke rumah sakit karena luka bakar yang serius, tapi pada akhirnya dia meninggal dunia, Pak Iwannya, sahabat. Jadi ini sahabat, selalu yang menjadi satu pattern ya, pola dari pesugihan ini, saat korban pesugihan, tumbal pesugihan ini bisa lolos dari pesugihannya, dari yang mau ditumbalkan itu, dari pelakunya, itu nanti pasti yang dipuja itu, siluman yang dipuja atau jin yang dipuja itu akan kembali kepada pelaku pesugihannya, akan diambil. Jadi misalkan si A ingin menumbalkan si B ini bisa lolos ataupun meninggal, tapi kemudian bisa dibantu ruhnya atau dibantu semacam kodam atau apa itu, ditarik kembali untuk mengikuti satu proses yang wajar dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dijadikan budak di sana. Pada akhirnya nanti yang diambil ya pelakunya,
Selalu seperti itu, pola-polanya kayak gitu, sahabat. Dari cerita-cerita yang saya riset, yang saya baca di beberapa situs, itu ya kayak gitu. Jadi ketika tumbal itu bisa kembali, tumbal itu bisa lepas dari jeratan penumbalan dari pesugihan, maka yang diambil adalah pelaku pesugihannya. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, ini satu cerita yang diangkat dari cerita nyata seorang indigo yang masih kecil ya, si Fitri tadi, dengan kematian dari kakak angkatannya, dari kakak pembinanya si Pipit ya, yang ternyata dijadikan tumbal dari seorang pengusaha pabrik tempe dan tahu. Sekian sahabat untuk cerita kali ini, semoga bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih karena sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa like and subscribe channel kami. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Anas.